Generasi ayah ibu kita cenderung sama selama bertahun-tahun betah di satu pekerjaan dari awal karir hingga pensiun. Tapi generasi baru punya kebiasaan berbeda, suka pindah-pindah kerjaan, istilahnya job hoppers atau dalam bahasa Indonesianya kutu loncat. Sebuah studi dari Career Builder mengungkapkan di antara generasi ada kesenjangan komitmen yang mencengangkan, yakni rentang waktu bekerja sangat bervariasi menurut generasinya. Generasi baby boomer bertahan selama 8 tahun 3 bulan, generasi X bertahan selama 5 tahun 2 bulan, sedangkan generasi milenial bertahan selama 2 tahun 9 bulan, dan generasi Z hanya 2 tahun 3 bulan. Menurut Fortune, lebih dari 40% generasi baby boomer bertahan di pekerjaan selama lebih dari 20 tahun. Menurut laporan Gallup, 21% dari generasi milenial telah berganti pekerjaan dalam setahun, lebih dari 3 kali lipat dari generasi lainnya. Pergantian karyawan milenial ini pun mahal, diperkirakan biayanya mencapai 30,5 miliar dolar per tahun. Data Gallup juga mengungkapkan bahwa setengah dari generasi milenial di tempat kerja menyatakan tidak sangat setuju kalau mereka akan menetap di satu tempat kerja. 60% milenial membuka diri untuk peluang kerja baru. Menurut laporan IBM, dari para pekerja yang pindah pada 2020, Gen Z menyumbang 33% atau sekitar 9,2 juta orang. Lever Great Resignation tahun 2022 melaporkan 65% dari generasi Z akan meninggalkan pekerjaan mereka pada akhir tahun 2022. Pekerja Gen Z tidak berencana untuk bertahan lama. Sekitar 83% pekerja Gen Z menganggap diri mereka sebagai job hoppers, menurut hasil survei yang dirilis oleh Resume Lab. Fakta menarik, istilah job hopping justru muncul pada tahun 1990-an. Saat pertama kali muncul, istilah ini cenderung negatif. Job hopping adalah penyebutan untuk para pekerja yang tidak berdedikasi dan terlibat dengan pekerjaan mereka. Lantas, kenapa sekarang berbeda? Pertama, adanya perubahan budaya dan persepsi antar generasi. Di masa lalu, terlalu sering pindah kerja dianggap tidak profesional dan dianggap tidak pantas. Ada aturan tidak tertulis jika terlalu sering pindah kerja. Pekerja dianggap tidak mampu beradaptasi dengan baik di perusahaan sebelumnya atau tidak cukup baik untuk dipromosikan, yang mana itu merugikan. No, God! Selaras dengan budaya ini, loyalitas juga sering dihargai seiring waktu. Karyawan yang bertahan dan punya kinerja baik kemungkinan akan mendapatkan promosi. Berbeda dengan masa kini, pindah kerja tidak lagi dianggap tidak profesional, tetapi dianggap sebagai cara yang lebih umum untuk mempercepat promosi atau kenaikan gaji. Kedua, stabilitas ekonomi. Karena upah minimum regional atau UMR tidak dapat memenuhi biaya hidup, baik kebutuhan pokok atau tambahan lainnya, generasi terkini harus mencari cara untuk mengakumulasi kekayaan lebih. Ketika gaji tidak mengikuti inflasi, karyawan yang cemas cenderung mencari pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Dan itu membuahkan hasil. 49% yang melakukan job hopping mengalahkan inflasi pada 2022, berdasarkan laporan Federal Reserve Bank of Atlanta. Sementara yang tetap pada suatu perusahaan hanya 42% yang mendapat kenaikan gaji dan mengalahkan inflasi. Dengan adanya tingkat inflasi tertinggi dalam 40 tahun dan biaya hidup yang meroket, tidak mengherankan jika banyak karyawan yang terbuka untuk berganti pekerjaan. Ditambah pemutusan hubungan kerja besar-besaran pada awal pandemi COVID-19 juga memicu orang untuk pindah pekerjaan. Ketiga, kesetiaan tidak dihargai. Pemutusan hubungan kerja sudah lebih lazim dari sebelumnya. Perusahaan-perusahaan besar tingkat nasional dan lokal cenderung memberhentikan karyawan mereka. Jika perusahaan saja tidak loyal pada karyawan, pertanyaan sebaliknya pun muncul. Mengapa karyawan harus loyal pada perusahaan? Job hopping benar-benar populer sejak perusahaan teknologi booming. Sejak Tech Boom 2018, baik secara internasional maupun lokal, gaji pekerja benar-benar menggelembung, yang akhirnya membuat pekerja berbondong-bondong pindah ke perusahaan teknologi untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Di Indonesia, konteks startup pun jadi trigger para job hopping. Keyword ini, perusahaan perlu menyesuaikan diri dengan kebiasaan job hopping, seperti menentukan gaji yang bersaing dengan inflasi.
mengapresiasi pekerja atas performance-nya dengan promosi, kenaikan gaji, dan benefit, supaya mendapatkan loyalitas pada pegawai, dan menanamkan kenyamanan serta stabilitas. Kenyamanan dan stabilitas tidak hanya berbicara gaji, tapi juga peluang karir yang menunjang dan membuat pekerja bisa bertumbuh secara berkualitas.